Oke, selamat datang di video tutorial text mining ya. Oke, nanti untuk langkah pertamanya itu nanti kita akan siapkan dulu foldernya, siapkan folder dan file Excel yang mau dikelola gitu ya. Kemudian yang kedua nanti mungkin kita pakai beberapa data dulu ya. Berarti nanti kita linkkan dulu datanya, link data, ambil mungkin 50 data aja, 50 baris data. Nah, kemudian dalam pengolahannya nanti itu ada 4 step ya. Pengolahan datanya itu ada 4 step. Yang pertama itu adalah nanti kita memisahkan kolom ya. Kan kalau di datanya itu kan kemarin satu data pasien memiliki banyak data diagnosa dan itu bisa memiliki banyak obat yang dipisahkan melalui titik koma. Nah, nanti itu kita pisahkan dulu. Mungkin di sini kita pisahkan kolom obat ya, kolom obat. Nah, kemudian nanti kemudian setelah kita memisahkan kolom obat, langkah kedua nanti adalah membersihkan nama obat ya. Bersihkan nama obat. Nah, nanti kita akan menghilangkan seperti kata-kata tablet atau sirup dan lain-lain gitu. Sirup, DLL. Nah, kemudian langkah ketiga nanti itu baru kita mencari terjemah dulu ya. Maksudnya terjemah itu obat data yang ada di sorry, data obat kita itu kan obatnya bahasa Indonesia. Nah, itu nanti harus kita terjemahkan terlebih dulu ke bahasa obat-obat Amerika gitu ya. Berarti di sini mungkin terjemahkan obat Indo atau nama obat Indo ke USA. Karena kan nanti pakai em, URL RxCui untuk ngecek mendapatkan ID ROXM-nya ya. Kemudian langkah keempat nanti, nah di sini baru nih terjemahkan nama obat ke API RX Cui, RX Cui. Nah, kemudian nanti langkah kelima itu kita langsung main ke interaksi ya, berarti mencari interaksi interaksi obat mayor dan moderate. Nah, betul. Betul. Tapi mungkin nanti langkah ke 5 sebelum mencari interaksi mungkin ini nanti kita gabungkan dulu ya. Kita gabungkan dulu kolom yang dipisah. Nah, kan ini tuh kan dipisah, berarti kan harus digabungkan lagi. Dari langkah pertama, dari langkah pertama, langkah satu. Nah, di sini kan yang dicarinya berdasarkan kolom minum obatnya ya atau resepnya ya. Berarti di sini mencari interaksi obat mayor dan moderate berdasarkan parameter dosis obat seperti itu. Nah, ini untuk persiapan foldernya, persiapan folder. Oke, berarti ini kita siapkan dulu ya folder dan juga file LXLSX. Berarti sekarang kita buka dulu folder Explorer. Oke, untuk foldernya saya bikin di dalam folder htdoc aja ya. XAMPP htdoc. Tapi sebenarnya boleh bebas mau dibikin di mana aja. Asalkan server Python-nya nyambung ke terminalnya. Nah, saya bikinnya di sini. XAMPP htdoc. Nah, mungkin di sini kita bikin sebuah data folder baru namanya adalah mungkin Trainit text mining gitu ya. Text mining. Kemudian kita buka di text editor kita ya. Kalau di sini saya lebih nyaman pakai Sublime sih, tapi untuk run terminalnya ya udahlah pakai Sublime aja nggak apa-apa.
Tapi kalau mau pakai Spider atau yang lain boleh ya. Nah, terus text miningnya itu kita buka di sini. Kita buka di sublimnya. File, open folder, terus kemudian kita buka di htdoc, kemudian kita buka lah ini, try ini text mining ya. Nah, buka tuh. Nah, terus yang kita ketik tadi, ini kita cut aja. Kemudian kita pasang di sini. Nah, Ctrl V, kemudian kita save, Ctrl S. Nah, kita save di text mining, bukan. Try ini htdoc, try ini text mining ya. Text mining. Nah, ini mungkin saya namakan halamannya ini ya. Panduan.txt. Panduan.txt. Nah, di sini. Oke. Kemudian sekarang kita harus menyiapkan ini ya, apa namanya? Datanya. Nah, untuk datanya ini pakai data yang kemarin sudah dirimu bersihkan ya. Berarti dari sini terus kemudian kita cari ASN. Kemarin kan ada data tuh yang tidak memiliki resep ya. Terus sudah dieliminasi juga tanpa resep kalau nggak salah. Nah ini ya. Nah ini di download. Nah kemudian baru saja. Kemudian kita pasang di dalam foldernya. Berarti di download sini. Nah ini kita pasang di klik kanan, cut. Kita pasang di foldernya tadi ya. Trainit tag mining. Trainit text mining. Nah, kemudian ini kita perbagus datanya dulu. Berarti klik kanan, nama filenya tak ganti jadi data clean gitu ya. Data clean. Nah, kemudian atau data bersih gitu aja boleh. Nah, kemudian sekarang di sini kita mulai coding Python-nya ya. Yang pertama, kita bikin dulu sebuah file ya, namanya mungkin fungsi fungsi dot fungsi dot py ya. Fungsi dot py, kemudian kita save. Nah, oke. Berarti kan di sini kita perlu perlu bikinkan sebuah fungsi-fungsi ya. Lalu di sini kita bikin sebuah file baru namanya kamus konversi konversi.py. Kemudian ada main.py. Oke. Oke. Nah, sekarang kita eh, lanjut ke langkah pertama dulu ya. Di sini kita disuruh untuk memisahkan kolom obat ya. Oke, berarti langsung ngoding di fungsinya. Di sini kita import request ya. Di import kemudian di bawahnya import request. Berarti kan yang diimport kan halaman kamus konversi ya. Kamus konversi, kemudian import nama variabelnya. Oke, berarti di sini kita bikin sebuah variabel baru ya, namanya mungkin obat konversi ya. Obat konversi. Nah, kemudian ini kamus obatnya itu dirimu boleh kopas dari yang pertama kali dikirim itu ya, kamus kamus obat. Atau nanti saya kirim aja. Berarti ya ini kita kopas dari sini sih, apa namanya? Dari Trainit Lunas Materi, nah bagian konversi, kamus konversi. Nah ini. Tuh, nah, bisa dibuka ya. Nanti skripnya saya kasih aja nggak apa-apa. Coba kita buka di Python ya.
Nah, ini nanti tak kasih aja. Saya kasih saja. Atau boleh pakai versimu boleh ya. Yang penting nama variabelnya ini obat konversi. Ini coba kita copy terus kita pasang di sini. Nah, oke untuk nama variabelnya wajib ini ya, wajib obat konversi. Kemudian di sini berarti import nama variabelnya obat konversi. Nah, oke, berarti yang pertama eh, di sini kita bikin sebuah variabel dulu. Ini kita tab ya. Kita tab. Kemudian di sini kita bikin sebuah definition. Oh, nggak usah sih, nggak usah di tab. Sekali aja, spasi sekali. Di sini kita bikinkan sebuah function namanya bersihkan nama obat. Nama obat. Kemudian di sini parameternya nanti nama obat ya. Parameternya nama obat. Kemudian di bawahnya berarti nama variabelnya variabel nama obat dikonversikan menjadi nama obat. Nah, berarti kan hurufnya diperkecil ya. Kayaknya function ini lower, lower. Kemudian ada kata-kata yang dihapus, berarti kita bikin sebuah variabel namanya kata hapus. Nah, isinya itu array, ya. Array kita jadikan array saja. Kemudian di sini ya, kata-kata yang dihilangkan kan ada tablet ya. Kemudian ada, ya, coba kita cek aja. Mesti ada kayak sirup dan yang lain-lain gitu. MG, kemudian ada kaplet, kapsul itu ya. Kaplet, kemudian kapsul, kapsul, kemudian ada sirup, terus kemudian ada sirup, sirup, lalu ada injeksi sama injection. Nah, nanti kalau semisal kurang lengkap ditambahin aja nggak apa-apa. Injeksi sama injection. Injection. Nah, kuman. Nah, kemudian eh, datanya kan kita perulangkan ya. Kita perulangkan pakai for. Jadi di sini for kata in dari range-nya dari berapa? Berarti dari kata hapusnya ya. Berarti dari kata hapus. Kemudian di sini nama obatnya itu kan berarti diambil dari kolom nama obat nanti ya. Kemudian di replace atau diganti menjadi kata yang sudah disesuaikan. Kemudian defaultnya nol. Nah, lalu pokoknya berarti nama obat kemudian diambil dari re kita pisahkan menggunakan sub. Berarti kan angka itu kan harus dihindari ya atau dihapuskan ya. Maka dari itu menggunakan R dari 0 sampai 9 titik koma juga ya. Berarti titik koma kita hilangkan juga. Ini juga plus atau jika ada kata-kata yang kosong, koma tiga parameternya nama obat. Nama obat. Kemudian di bawahnya ada variabel nama obat. Kita bersihkan lagi. Dari array kita bersihkan pakai sub lagi. Kemudian remove. Yang di remove adalah
simbol ke atas ya. Di sini enggak. Oh ini shift 6 ya. Nah, ini dihilangkan hanya juga. Tapi kalau di sini nggak pakai petik ya. Pakai petik berarti langsung seperti ini. Nah, besar sampai kapital sampai Z0. Kemudian 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 garis miring kiri per S. Tapi ini harusnya kan dibungkus. Oh, ini kan harusnya dibungkus ya. Kemudian defaultkan 0 jika tidak ada datanya. Kemudian di sini nama obatnya. Nama. Kemudian tinggal di return. Dan kemudian tinggal di return. Berarti di join ya untuk menggabungkan antara nama obat dengan yang terpisah tadi. Yang terpisah tadi kan pakainya ini toh split. Nah, terus ini juga. Nah, oke. Ini baru satu function ya. Kemudian di bawahnya kita deklarasikan fungsi lagi. Berarti def ini untuk terjemahkan obat ya. Dari dari apa namanya obat Indonesia ke USA sesuai dengan kamus konversinya. Maka dari itu berarti nama fungsinya ini aja deh, terjemahkan obat. Yang di sini berarti nama obat, di sini berarti kamus. Ini nama obat Indo, ini yang ada di kamus gitu ya. Kemudian variabel nama obat isinya adalah nama obat yang dia itu hurufnya diperkecil ya. Maka dari itu kita gunakan lower. Lalu kita perulangkan for parameternya berarti Indo ya, Indo, koma ke in kamus. Ini in kamus diambil itemnya, berarti item kurung buka, kurung tutup. Terus kalau semisal eh, ketemu nama obatnya, berarti kan kamus Indo, sorry, nama obat Indo diganti jadi Inggris kan gitu ya. Maka dari itu di sini if Indo in nama obat, nama obat kan indeks key-nya ya, nama obat, maka kembalikan ends-nya. Selain itu, maka zat aktif, variabel zat aktif isinya adalah ini, nama obat digabung menggunakan split. Nah, yang indeksnya adalah 0. Kemudian jika nama obat selain nama obat, di if nama obat selain nama obat, maka kembalikan nilai dari variabel kamus didapatkan berdasarkan zat aktif yang terkandung di dalamnya ya. Zat aktif, koma, zat aktif. Nah, ini dua function yang sudah kita ubah ya. Bentar, ini coba kita cek dulu.
Re sub R T. Bener ya? Oke. Kan niatnya kan ganti dari huruf A kapital ke Z ya, dari angka 9 ke dari angka 0 sampai 9 itu dihilangkan. Kemudian A kecil ke Z kecil, A besar ke Z besar, 0 ke 9. Oke. Kemudian sekarang kita bikin sebuah file baru ya. Namanya adalah ini langkah satu pisah obat gitu ya. Jadi langkah satu pisah obat.py. Obat.py. Nah, berarti di sini itu kita akan pecah kolomnya. Coba kita cek dulu aja data Excel-nya ya. Berarti kan di htdoc, kemudian di ini text mining, ini, terus coba kita cek dulu pada file data clean-nya. Nah, bisa dilihat di sini itu, nah ini kan tidak semuanya kita butuhkan toh. Kemarin itu untuk mencari interaksi mayor dan moderate-nya kita menggunakan ini ya, eh, jaminumnya kan seperti itu. Nah, terus untuk satu pasien itu kan masih memiliki banyak data resep ya. Semisal ini, saya coba tak dekatkan dulu. Di sini kan ada analsik. Duh, kok malah ke bawah terus ya. Nah, di sini kan ada analsik ya. Analsik ini kan obat tablet. Obat tablet dia itu diminum di jam 10. Nah, kemudian setiap 1 jam itu satu pieces ya. Terus di sini titik koma. Nah, ini omerdinat. Berarti kan ini obat berikutnya. Nah, setiap data obat seperti ini, itu kan dia diakhiri dengan tanda seperti ini toh, titik koma toh. Berarti nanti yang jadi parameter pemisahnya adalah ini ya, titik komanya. Kemudian pemisah antara obat dengan jam minum, itu kan mungkin dari spasi ya. Omerdinat 5 ya spasi ya berarti. Tapi nanti bagaimana kalau semisal ada nama obat yang dia itu dua suku kata. Semisal ya analsik tablet. Nah, spasinya ini kan berarti harus dieliminasi. Itu nanti harusnya datanya dilengkapi di sini di kamus tabelnya seperti itu. Oke, berarti sekarang langsung kita buka ke Python-nya. Oke. Nah, sini berarti kita bikin sebuah function baru ya. Oke, langsung saja kita bikin berarti sebuah function definition langkah langkah satu pisah obat pembuka dua. Di sini berarti kita import pandas, kemudian kita asumsikan menjadi PD, kemudian di sini lokasi filenya ya, file path tampung di dalam file path saja, lokasinya di sini ya. Berarti ini data clean, berarti nama file kita kan ini ya, data clean. Kemudian ekstensinya .xlsx. Kemudian di bawahnya kita tampung di dalam variabel df, andasnya kita panggil, kita baca file Excel ya, read Excel, ditampung di dalam file path. Nah, kemudian di bawahnya bikin sebuah variabel baru, variabel dresep. Kemudian di sini isinya adalah variabel df. Nah,
Kan di sini kan ada banyak kolom. Ada kayak kolom pendaftaran, kemudian ada eh, nomor registrasi, terus tanggal pelayanan, awal apa ini? Awal ulang diagnosa ya. Terus sampai tinggi badan, suhu nadi. Nah, ini kan sebenarnya ada yang tidak perlu ya. Karena kan moderat dan mayornya nanti itu ditemukan hubungannya antara ini jam minumnya, bukan dari suhu suhu nadi atau tekanan darah. Nah, maka dari itu mungkin kita pisahkan aja. Yang kita butuhkan mungkin cuman pendaftaran ini, ID pendaftaran, kemudian nomor registrasi, tanggal pelayanan, awal ulang ya. Ini mungkin kita butuhkan. Kemudian ada diagnosa, keluhan sama resep. Nah, mungkin yang sebelah kanan ini nggak perlu ya, kita hilangkan. Oke, berarti di sini DF-nya itu isinya adalah ini ya, kopi. Kemudian di sini berarti ada Rai. Yang kita butuhkan cuman ini aja. Berarti ada pendaftaran ID, koma, tadi ada apa lagi? Oh, nomor registrasi ya. Berarti ada nomor registrasi, nomor regis, register, register, kemudian ada tanggal pelayanan, tanggal pelayanan, kemudian ada awal ulang, awal ulang, kemudian ada diagnosa ya, kemudian ada diagnosa, kemudian ada keluhan, kemudian ada keluhan. Terus yang terakhir ada resep. Nah, kemudian di bawahnya kita bikin sebuah, kita rapikan dulu, pre-indent lines, pre-indent lines. Nah, kemudian kita bikin sebuah definition baru ya, atau function baru, pisahkan resep. Berarti kan per barisnya ya, mungkin tak tampung di dalam row ini aja. Kemudian kita panggil variabelnya resep item, resep items, nilainya kita ambil per barisnya ya, berarti row yang indeksnya itu adalah resep. Nah, kemudian digabungkan ya, pakai, sorry, di, dilepas. Tadi kan pakai titik koma ya, berarti split antara titik koma. Kemudian ditampung nanti di dalam variabel result. Nah, ini array lagi. Lalu di sini kita perulangkan data itemnya ya. Item in receipt item 2, item isinya adalah item yang dihilangkan. Berarti pakainya strip. Kemudian jika itemnya masuk, maka dipisahkan. Berarti if item, jika, nah kan seperti ini tuh. Maka in item kedua, maka tak tampung di dalam variabel part ya. Maka isi item itu kita pecah ya, atau di split. Berarti kan simbolnya titik dua seperti ini, kemudian satu. Terus nama obatnya juga ya. Berarti nama obat part. Nah, kita ambil yang indeksnya 0, kemudian strip. Terus di sini berarti aturan pakai part. Berarti kan yang indeksnya satu.
yang diambil. Selain itu, else, maka nama obat, item, strip, kemudian hasilnya tampung nanti di aturan pakai ya. Ini aturan pakai juga, kemudian hasilnya kan ditampung di result tadi ya. Berarti di sini kita results, kemudian ditambahkan pakainya apa ya? Kalau di jQuery itu pakainya append. Kalau di kalau di Python sama ya. Nah, kemudian di sini kita rangkum ke dalam sebuah indeks. Aduh, sorry ini mencolok ya. Nah, biasanya kan gini tuh. Oke, kemudian yang kita ambil tadi kan ini ya pendaftaran ID, nomor register. Oke, berarti pendaftaran ID diambil dari baris. Baris tadi kan sudah kita tampung di ini ya, sudah kita tampung di row-nya. Berarti variabel row yang indeksnya itu adalah pendaftaran ID. Ini petik dua, petik satu sebenarnya nggak masalah sih, ya. Petik dua aja. Koma, enter lagi, kopas saja, nomor register, nomor register berarti variabel row yang indeksnya nomor register. Kemudian ada awal ulang, ini berarti juga sama ya, awal ulang. Kemudian ada diagnosa, diagnosa, ini berarti juga sama, diagnosa. Kemudian ada keluhan, keluhan. Nah, kemudian ada dari sini keluhan juga ya, iya dong, keluhan juga, keluhan. Ada nama obat, nama obat di sini juga sama, nama obat. Terus ada aturan pakai ya, aturan pakai. Nah, ini aturan pakai itu yang ini loh, yang nah, jadi itu obat analgesik tablet itu tak pisah dengan ini, tak pisah dengan pemakaiannya gitu. Jadi kalau misal di sini ada satu data, oh di sini ada tiga resep, berarti kan resep pertama analgesik diminum jam sekian, kemudian resep kedua memardinat. Nah itu nanti berarti yang satu data seperti ini diubah menjadi tiga data karena di sini ada tiga obat. Nah, dan setiap kolom dipisah. Terus aturan pakai, kemudian ada nah, nama obat, aturan pakai. Tapi kan kalau nama obat kan harusnya diambil dari variabel nama obat ya, ini tuh. Nah, berarti di sini variabelnya nama obat. Nah, yang di bawah ya sama ya, berarti aturan pakai. Aturan pakai. Oke. Nah, kemudian ini kita tap aja. Nah, kemudian di return ya. Jadi di bawahnya sini kita return hasilnya tadi ditampung di dalam result. Nantikan skripnya ada. Nah, kemudian di bawahnya kita bikin sebuah variabel baru record record. Kemudian di sini kita perulangkan for underscore bukan init koma. Nah, satu aja sorry, satu aja. For underscore koma spasi row jika row-nya itu in variabel df set yang kita ambil item row-nya, item rows ya, sorry. Terus maka di sini kita tambahkan ya, kita tambahkan extend dari function pisahkan resep, pisah resep
pisahkan resep per barisnya, row. Tapi kan di sini perlu ditampung dia extend, maksudnya ditambahkan ke recordnya, berarti record extend, pisahkan resep row. Kemudian di bawahnya kita screening, berarti variabel df bersih, data yang sudah bersih, dieksekusi oleh Pandas di framing ya, berarti data frame dari recordnya. Record itu array tadi ya, record. Banyak data ya, berarti mungkin pakainya records gitu aja, biar menandakan dia banyak, tambahan S gitu kan. Nah, kemudian di sini nanti kita simpan outputnya ya, berarti out, kita bikin sebuah variabel namanya output pad. Nah, nama filenya nanti apa? Kalau semisal berhasil gitu ya, mungkin ya nama filenya ini aja, satu data bersih obat per baris gitu aja ya, per baris. Kemudian ekstensinya XLSX. Lalu di sini kita print out biar ada pesan ya, print langkah satu selesai. Langkah satu selesai. Data disimpan di data disimpan di output padnya tadi ya, berarti koma output pad, sorry ini output part ya, PATH bukan part. Kemudian di bawahnya outputkan return nama variabelnya kan di sini tuh sudah di frame kan tadi ya, pakai perintah data frame, berarti return df bersih. Nah, kemudian kita rapikan dulu skripnya ya. Oke, kemudian sekarang kita ke halaman mainnya. Nah, di mainnya ini berarti harusnya kita panggil juga ya, kita panggil juga eh, halaman-halaman langkah satu. Oke, berarti from langkah satu bisa obat, kita import langkah satu, langkah satu fungsinya ya, langkah satu bisa obat. Kemudian di sini kita definisikan main atau kita kasih spasi dulu, def main, kemudian print, ini memulai proses interaksi gitu ya, memulai proses interaksi buat tahu buat tahu pembersihan data dulu ya, mulai proses pemecahan pemecahan kolom obat ini. Mungkin kemudian di sini kita akses nama fungsinya tadi ya, langkah satu bisa obat. Nah, kemudian kan bagusnya sih ditampung di dalam variabel df ya, variabel df. Terus tinggal kita print di bawahnya ya, print ganti baris ya, n hasil gitu ya, hasil. Kemudian di bawahnya jangan lupa jika if underscore underscore name underscore underscore sama dengan nilai main. Kemudian fungsinya main, kurung buka, kurung tutup. Nah, kemudian mungkin untuk halaman kedua sekalian ya. Oke, halaman kedua mungkin kita bikin file baru, namanya adalah langkah 2 bersih obat gitu ya. Langkah 2 bersih obat. Bersih
.py. Nah, kemudian berarti harusnya kita panggil juga di mainnya ini ya. Nah, ini tuh import import langkah 2, import langkah 2 bersih obat. Berarti ini juga sama ya. Langkah 2 bersih obatnya. Ini juga sama berarti df langkah 2 bersih nama fungsinya mungkin nanti ini aja. Langkah 2 bersih nama obat. Bersih nama obat. Terus nanti di sini ada variabel df-nya ya. Kan file yang akan dikelola oleh proses kedua nanti kan ngambilnya dari df dari function pertama. Hasilnya nanti kan menghasilkan sebuah file Excel. Nah, file Excelnya nanti diolah di sini gitu. Udah itu kemudian sekarang kita ngoding di halaman ini ya, langkah kedua. Untuk langkah kedua ini kan berarti kita membersihkan nama obat ya. Oke, berarti di sini jangan lupa kita import dulu, import pandas. Kita asumsikan PD, kemudian kita ambil juga dari fungsinya ya. Nah, tadi kan sudah kita bikin tuh, from fungsi import bersihkan nama obat, bersihkan nama obat. Kemudian di bawahnya kita definisikan langkah 2 tadi ya yang kita tulis di fungsi, sorry, di main. Nah, ini langkah 2 bersih nama obat. Nah, kemudian parameternya import pandas as pd, kemudian from fungsi kita import bersihkan, kita import bersihkan nama obat. Kemudian di sini kita bikin variabel df, lalu kita panggil pandasnya untuk membaca file Excelnya, read read Excel. Nah, ini yang dibaca kan harusnya file yang hasil dari langkah pertama tadi ya. Nah, namanya kan ini tuh satu data bersih ini. Kemudian kita pasang di sini, terus kita tampung di dalam variabel df yang indeksnya itu adalah ini ya, nama obat bersih, nama obat bersih. Nah, nama obat bersih ini kan masih aman, aman. Kemudian di sini kita ganti ya menjadi nama obat, terus diaplikasikan nanti apply nama variabelnya bersihkan nama obat. Kemudian to Excel berarti df kita terjemahkan ke Excel, to Excel, Excel 2 hasil bersih nama obat .xlsx. Kemudian indeksnya kita false, false, kemudian point langkah 2 selesai gitu ya. Langkah 2 selesai. Kemudian kita return df-nya. Kita return df. Ya. Oke, sekarang kita coba ya. Berarti kalau mau mencobanya itu harusnya kita save dulu semuanya. Ini di save, 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 ini di save. Nah, kemudian kita buka di folder Explorer. Ini Excelnya saya tutup ya.
don't save. Kemudian di atas ini tak klik sekali, geser ke kiri, ketikkan cmd spasi, kita enter. Nah, kemudian di sini kita running file mainnya. Berarti di sini py main.py. Unexpected indent. Nah, ini dia nih agak sulit ya. Dev main. Nah, line keempat ya. Dev main. Mana ini? Saya. Oh, sebentar. Coba ini indennya tak hapus gini ya. Nah, iya toh? Nah, kan berarti kan lagi, sorry, buka lagi dari awal ya. Soalnya harus, nah, ini kan indennya tadi cmd. Bentar. py main.py. Hmm. Most recent calless. Untuk errornya coba nanti tak lanjutkan di video berikutnya ya.